Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 227 sampai 228. Level 10 adalah batasnya. Bagi Qin Guan, bukan tidak mungkin untuk melepaskannya, tapi dia tidak akan melepaskannya sepenuhnya. Dalam 10 level, Anda melawannya sendiri. Jika kamu berada di atas level 10, orang tuamu akan berkelahi. Di lapangan, ketika mereka melihat lelaki tua itu terbunuh seketika, bahkan ekspresi Suang Zongshu menjadi sangat serius, dan hatinya sangat terkejut. Orang-orang kuat dari Sekte Daluotian tercengang pada saat ini. Apakah kakakmu dibunuh seperti ini, penjualan kilat? Setelah keterkejutan muncullah rasa takut. Betapa menakutkannya bisa langsung membunuh orang kuat dari alam abadi duniawi. Setelah membunuh lelaki tua itu, lelaki berbaju hitam yang memegang sabit itu diam-diam menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Ye Guan tetap diam. Tentu saja dia kenal pria berbaju hitam ini. Orang-orang berbaju hitam ini adalah pengawal pribadi yang ditinggalkan oleh ibunya. Totalnya ada 36 orang, semuanya memegang sabit, dan mereka sangat misterius. Mengenai keadaan apa itu, dia tidak tahu, itu sangat kuat. Dia tidak menyangka mereka akan mengambil tindakan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hatinya terasa hangat, senang rasanya memiliki orang tua. Mundur, pada saat ini, seseorang dari Daluo Tianzong tiba-tiba berbicara. Segera, semua orang berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Earth Immortal telah terbunuh seketika. Bagaimana kita bisa bertarung? Keluar sekarang. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, semua orang kuat dari Sekte Daluo Tian telah menghilang. Di bawah, di puncak gunung, Lian Suang tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Saudara Ye, apakah tuan muda yang dikatakan oleh senior berpakaian hitam tadi adalah kamu?" Dan Ye Guan berkedip. Dia berkedip, lalu berkata, "Seharusnya begitu." Lian Suang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Sepertinya identitas saudara Ye seharusnya sangat tidak sederhana. Sambil tersenyum, identitas ketiganya juga harusnya sangat tidak sederhana. Tapi apakah ini penting? Menurutku itu tidak penting. Kita saling mengenal di sini dan kepribadian kita cocok. Dalam hal ini, mengapa kita harus peduli? Status kita bisa memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Lian Suang tersenyum dan berkata, "Benar." Zong Shou mengangguk, "Benar." Wanita dengan tanda lahir itu tiba-tiba berkata, "Kamu bilang kamu berasal dari Guangxuan Universe?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Wanita dengan tanda lahir itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Amati alam semesta yang misterius. Di samping, Lian Suang dan Zong Shou saling memandang tanpa berkata apa-apa, tapi mereka sudah menebak-nebak di dalam hati. Ye Guan tidak banyak bicara. Dia melihat ke samping Han Zong. Pada saat ini, aura Han Zong begitu kuat sehingga tidak normal. Keras hati, Lian Suang dan Zong Shou juga memandang Han Zong dengan ekspresi rumit. Dalam kehidupan ini, kerja keras itu penting, tetapi peluang juga sama pentingnya. Dengan semangat pantang menyerah ini, Sekte Suan dapat menyelamatkan perjuangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini,
Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Jelas sekali, orang-orang dalam kegelapan itu ditakuti oleh pria berbilah rantai berbaju hitam. Segera bunuh orang kuat dari alam abadi duniawi. Ini sungguh keterlaluan. Saat ini, jika Anda masih berani keluar dan merebut yang gigih, Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda sangat berani. Ledakan, pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan pada saat berikutnya, nafas yang kuat keluar. Seluruh langit dan angkasa langsung terguncang oleh nafas ini, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan sedikit mengernyit, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Tetapi pada saat ini, Lian Suang di samping tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, jangan khawatir, kami dari klan Han." Ye Guan sedikit terkejut. Ini terjadi agak cepat, tapi kemudian aku memikirkannya, dan itu normal. Setelah mengetahui bahwa klan Han telah memperoleh tulang pantang menyerah, klan Han pasti akan bergegas ke sini dengan sekuat tenaga. Pemimpinnya adalah lelaki tua berambut abu-abu dengan aura yang sangat kuat, dan di belakang lelaki tua itu, ada hampir 1000 orang. Di antara mereka, ada ratusan orang kuat di alam abadi bumi, dan ratusan orang di alam abadi manusia. Selain itu, ada 12 pria kuat misterius berjubah hitam. Kedua-belas pria kuat berjubah hitam ini memegang pedang panjang, dan sosok mereka menjulang seperti hantu. Kamu melihat ke-12 pria kuat berjubah hitam dan sedikit terkejut. Ke-12 orang ini setidaknya berada di atas dewa bumi. Pria tua berambut putih di kepala memiliki aura yang lebih kuat dan tak terduga. Orang tua berambut putih ini tak lain adalah pemimpin klan Han saat ini, Xiang Yun. Klan ini jelas penuh dengan elit. Saat dia melihat Xian Zong, Xian Yun tertegun pada awalnya, dan kemudian sangat gembira pada saat berikutnya. Tidak hanya Xian Yun, tetapi juga orang-orang kuat dari klan Xiang yang hadir pun sangat gembira saat melihat klan Xiang. Keras hati, selama sekte Han dan tulang pantang menyerah sepenuhnya terintegrasi, maka sekte Han pasti akan masuk dalam daftar surga, dan pasti akan menempati posisi pertama. Klan penyesalan akan bangkit mulai sekarang dan pasti akan menjadi kekuatan super nomor 1 di dunia Tianbu. Setelah membaca ini, Xian Yun tiba-tiba berkata dengan marah, "Ini dia." Petik 2. Tiba-tiba, dunia sekitarnya terbelah, dan kemudian ribuan orang super kuat bergegas keluar. Setelah orang-orang kuat ini bergegas keluar, mereka segera menjaga sekeliling dunia dan mengepung area di mana Zhong Shou berada dengan sangat waspada. Xuan Yun tiba-tiba meraung lagi, "Tolong leluhur." Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba aura menakutkan menyebar dari awan, dan kemudian, sebuah bayangan muncul di sana. Leluhur klan penyesalan. Selain itu, dalam kegelapan ada banyak orang kuat dari klan Han yang datang. Hal pantang menyerah ini terkait dengan masa depan klan Han, jadi mereka harus berhati-hati. Ketika Ye Guan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa lega. Dengan begitu banyak orang kuat dari klan penyesalan yang menjaga mereka, mereka bisa beristirahat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit hitam dari klan Han tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan yang lainnya. Merasakan permusuhan dari pihak lain, Ye Guan dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, "Kami adalah teman dari sekte Han." Petik 2. Orang tua berbaju hitam itu menatap ke arah Ye Guan, "Segera keluar dari sini."
Ye Guan tertegun sejenak, lalu menjelaskan lagi, kami adalah teman dari Sekte Han. Baru saja, kami semua melindunginya. Pria tua berbaju hitam itu menatap ke arah Ye Guan, jika kamu tidak mengungsi dalam 3 tarikan napas, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, kami telah melindungi Han Zong sampai sekarang, dan kami berteman dengannya. Pada saat ini, Lian Suang di samping juga menjelaskan itu benar. Kesampingkan. Pada saat ini, wajah Han Zong telah berubah, dan seluruh tubuhnya tampak menderita kesakitan yang luar biasa. Jelas momen kritis telah tercapai. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan, masalah ini sangat penting. Demi keselamatan, aku hanya bisa menyinggung perasaannya untuk sementara. Ambillah dulu. Berani ceroboh sama sekali. Bagaimana jika pemuda di hadapanku ini memiliki kemauan pantang menyerah? Ambil. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam, beberapa lelaki kuat dari alam abadi bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Lian Suang dan Zhong Shou sangat marah, tapi Ye Guan terlihat sangat tenang. Dia terus menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Pegang tanganmu. Pada saat ini, Xuan Zong, yang menyatu dengan tulang pantang menyerah, tiba-tiba berbicara. Mendengar kata-kata Xuan Zong, 3 orang kuat dari alam manusia abadi segera berhenti. Han Zong memelototi lelaki tua berbaju hitam itu, mereka adalah temanku. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan pembuluh darah di dahi dan lehernya menonjol, seolah-olah akan meledak. Itu sangat menakutkan. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa Ali sedang menderita kesakitan yang luar biasa saat ini. Teman. Mendengar perkataan Kaisar Xianzong, lelaki tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Tuan Xianzong, Anda masih muda dan tidak mengetahui sifat jahat dari hati orang-orang. Sekarang Anda telah memperoleh tulang gigih, jika mereka mendekatimu dan menjadi saudara denganmu, mereka pasti punya sesuatu di balik lengan mereka. Lian Suang tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak, kamu orang tua, apakah kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Petik 2. Beraninya kamu, lelaki tua berbaju hitam itu berteriak. Beraninya kamu mempermalukanku. Aku, bunuh dia. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam, 3 orang kuat di alam abadi manusia hendak melakukannya mengambil tindakan lagi. Di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berkata, berhenti. 3 orang kuat di alam abadi manusia segera berhenti. Xian Yun melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya, lalu berkata, biarkan Sekte Xian dan tulang pantang menyerah bergabung dulu. Orang tua berbaju hitam itu melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Tapi di sekelilingnya, orang-orang kuat itu dari klan Xian sudah dia diam-diam mengepung Ye Guan dan yang lainnya. Jelas tidak ingin mereka pergi. Selain Ye Guan, Lian Suang dan Zhong Shou sangat marah. Sayangnya Tianzong memperlakukan mereka sebagai pencuri. Ekspresi Ye Guanze tenang, dan matanya selalu tertuju pada Han Zong. Pada saat ini, aura Sekte Han telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan waktu serta ruang di sekitar langit dan bumi mulai terdistorsi pada saat ini. Ini akan berhasil, ledakan. Pada saat ini, Xuan Zong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Ledakan, dalam sekejap,
Aura menakutkan dan kuat naik ke langit dari dalam sekte penyesalan. Dalam sekejap, ruang dan waktu dalam radius beberapa ribu kaki langsung hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, dan si Anyun itu begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Kesuksesan, Xuanzong akhirnya bergabung dengan tulang pantang menyerah. Mata Xuanzong perlahan tertutup, dan tangannya mengepal erat. Ledakan. Tiba-tiba, ruang dan waktu dalam radius 1000 kaki langsung hancur, dan ruang dan waktu di luar 1000 kaki langsung retak dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lian Xuang dan yang lainnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Terlalu mengerikan, Ye Guan juga sedikit terkejut. Setelah penggabungan Sekte Xuan dan tulang pantang menyerah, terjadi perubahan yang mengejutkan. Di depan si Anzong, si Anyun tiba-tiba tertawa, dan tawanya seperti guntur, mengguncang langit. Mulai hari ini, klan penyesalan bangkit. Orang-orang kuat dari klan Han lainnya juga sangat bersemangat saat ini. Sekte Han sendiri sangat berbakat dan merupakan jenius langka dari Sekte Han, pasti merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di dunia Tianbu. Tidak hanya alam Tianbu, bahkan jika ditempatkan di semua alam dan surga, itu pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, Han Zong, yang awalnya bergabung dengan tulang Indomitable, tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan dan yang lainnya. Dia menatap Ye Guan dan menyeringai, "Kakak." Mendengar kata-kata Han Zong, orang-orang kuat dari klan Han Tian di lapangan semuanya tercengang. "Panggil aku saudara." Mendengar apa yang dikatakan Han Zong, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Dan lelaki tua berkulit hitam dari klan Xian di samping tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Xian Zong, apakah kamu memanggilnya kakak laki-laki tertua?" Xian Zong mengangguk, "Saya mengenali dia sebagai kakak laki-laki tertua." Setelah mendengar apa yang dikatakan Zong Xian, wajah lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Zong Zan, mengapa kamu ingin mengenali dia sebagai kakak laki-lakimu yang tertua? Apakah ada masalah dengan ini?" Lelaki tua berbaju hitam itu tampak muram. "Xian Zong, jalan menuju seni bela diri adalah tentang bertarung dan menjadi tak terkalahkan. Jika kamu menerimanya sebagai kakak tertuamu, itu berarti kamu berpikir kamu lebih rendah darinya. Dia bagaimana ini bisa dibiarkan? Kamu memiliki semangat yang gigih sekarang. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kakakmu?" Saat dia berbicara, dia menatap dingin ke arah Ye Guan. Jelas sekali, ini ditujukan untuk Ye Guan. Di lapangan, semua orang kuat dari klan Han juga mengangguk. Menjadi kakak tertua dari klan Xian, bagaimana cara kerjanya? Namun, Han Zong berkata dengan marah, "Penatua Agung, ini urusanku sendiri." Penatua Agung langsung menyela Han Zong. "Han Zong, kamu terlalu muda, beberapa orang ingin memanfaatkanmu." Mengatakan itu, dia memandang Ye Guan. Xian Zong memiliki semangat pantang menyerah dan masa depan yang cerah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi kakak laki-lakinya? Salah satu tetua juga berkata dengan marah, "Biarkan patriark muda kita menjadi adikmu, benda macam apa itu?" Orang-orang kuat lainnya dari klan Xiantian juga memelototi Ye Guan, yang sebenarnya meminta patriark muda mereka untuk menjadi adiknya. Berani sekali,
Na Xianyun melirik Ye Guan dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia tidak akan membiarkan Kaisar Xian mengenalinya sebagai kakak tertuanya. Cuma bercanda, Sekte Han pasti akan bangkit di masa depan. Jika kita mengenali kakak sekarang, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia di masa depan? Ye Guan memandang orang-orang kuat dari klan Han dengan ekspresi tenang dan tidak berkata apa-apa. Semakin cemas dia, semakin serius kegagapannya. Tepat ketika dia hendak berbicara, seorang tetua klan Han tiba-tiba mengambil langkah maju, dan kekuatan yang menakutkan langsung menyelimuti Ye Guan berkata, "Kamu benar-benar menipu pemimpin muda klanku untuk menjadi adikmu. Dia sangat kejam. Dia pantas dibunuh." Sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala tetua yang berbicara itu terlempar keluar. Semua orang terkejut. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam memegang sabit tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia berkata dengan hormat, "Tuan muda, klan Han, apakah Anda ingin menghancurkannya?" "Sungguh keterlaluan," kata klan Han sambil tersenyum garang. "Hancurkan klan kami? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertindak begitu liar." Sebelum ketua-tetua klan penyesalan selesai berbicara, kepalanya terbang keluar. Semua orang tercengang. Pria berbaju hitam yang memegang sabit membungkuk sedikit kepada Ye Guan. "Tuan muda, apakah itu akan dihancurkan? Jika dihancurkan, ia dapat dihancurkan dalam sekejap." "Menyesal klan? Maaf, Guangxuan Universe tidak menganggapnya serius. Belum lagi klan Xian, surga segala alam, dan alam semesta Guangxuan tidak pernah menganggapnya serius. Guangxuan Universe hanya memainkan putaran kelas atas. Langit di semua alam, bahkan alam semesta sejati, tidak berani menolak. Apakah layak dibandingkan dengan alam semesta Guangxuan?" Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke arah seorang tetua klan Han di lapangan, yang ini hanya ingin mengambil tindakan dan memiliki niat untuk membunuhku. Yang ini mencemooh, kepala berdarah langsung terbang. Ye Guan terus menunjukkan, "Dan ini, aku sudah mengamatinya sejak lama. Dia yang paling pembunuh barusan." TSK, kepala berdarah lainnya terbang keluar. Ye Guan masih menunjuk, "Dan ini, dia terus menatap Najiku." Kepala lainnya terbang keluar. Tapi Ye Guan masih menunjuk, "Tunjuk satu, dan yang satu akan mati." Di lapangan, kepala terus terbang bersambung.